Berbicara soal pergantian pelatih baru, Napoli dan Barcelona bisa dibilang menjadi dua klub paling beruntung di awal musim ini. Bagaimana tidak, dua manajer mereka, Antonio Conte dan Hansi Flick, mampu memberikan dampak instan kepada keduanya yang saat ini kokoh di puncak klasemen. Baik Barcelona maupun Napoli sama-sama merasakan tren positif di bawah sang manajer baru. Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick mencatatkan performa gemilang setelah meraih 30 poin dan kokoh di puncak klasemen sementara La Liga. Sedangkan bagi I Partenope, kedatangan Antonio Conte telah mengubah Napoli menjadi tim underrated yang bahkan mengalahkan sang juara bertahan Inter Milan di klasemen sementara. Sama-sama menghadapi lawan berat dalam laga terakhir mereka, Real Madrid dan AC Milan menjadi korban terbaru keduanya. Lalu di tengah petualangan mencari pelatih baru, benarkah Manchester United harus belajar dari Napoli dan Barcelona? Kami coba rangkum semuanya berikut ini. Ulangi kejayaan, raih juara Liga. Seperti suratan takdir, performa Napoli dan Barcelona bagai pinang dibelah dua. Bagaimana tidak, dalam 3 musim terakhir, grafik performa keduanya di laga domestik begitu mirip seperti layaknya dua klub kembar beda negara. Meskipun bermain di liga berbeda, statistik mencatat 2 musim yang lalu, baik Barcelona maupun Napoli sama-sama berhasil menjadi juara di liga domestik masing-masing. Tepat pada musim 2022-2023 menjadi musim yang indah bagi keduanya. Di Serie A, Napoli yang kala itu berada di bawah asuhan pelatih Luciano Spalletti berhasil meraih Scudetto dengan performa yang fenomenal. I Partenope keluar sebagai kampion Serie A setelah finish dengan capaian 90 poin. Hasil dari 28 kemenangan, 6 hasil imbang, dan hanya menderita 4 kali kekalahan. Scudetto bagi publik kota Naples kala itu dirayakan dengan penuh sukacita, mengingat Scudetto itu telah ditunggu dengan penantian panjang para fans Napoli selama 33 tahun. Gelar juara itu menjadi yang ketiga bagi I Partenope setelah sebelumnya mereka meraihnya pada musim 1986-1987 dan 1989-1990. Tak setali 3 uang. Pada musim yang sama, La Liga musim 2022-2023, Barcelona yang kala itu memulai musim di bawah racikan Xavi Hernandez berhasil merebut titel juara La Liga. Hebatnya jumlah kemenangan yang diraih Barcelona dan Napoli pada musim itu sama banyaknya, yaitu 28 kemenangan. Di akhir klasemen, Lewandowski dan kolega kala itu berhasil mengoleksi 88 angka hasil dari 28 kemenangan, 4 kali imbang, dan 6 kekalahan. Awal mula bangkit dari keterpurukan. Meskipun sama-sama keluar sebagai juara Liga di musim 2022-2023, sayangnya performa Barcelona dan Napoli mengalami penurunan pada musim berikutnya. Pada musim Liga Domestik 2023-2024, Barcelona dan Napoli seperti kehilangan jati diri. Dari kota Naples, Victor Osimhen dan kolega yang kala itu berupaya mendulang kejayaan di musim keduanya gagal membawa Napoli merangkak ke papan atas klasemen. Musim itu I Partenope bahkan turun drastis dan hanya mampu finish di posisi ke-10. Napoli saat itu hanya meraih 53 poin hasil dari 13 kemenangan, 14 kali imbang, dan menderita 11 kekalahan. Capaian buruk musim lalu jelas menjadi motivasi bagi Napoli untuk bangkit di awal musim ini. Lain cerita juga dialami Barcelona. Blaugrana musim lalu hanya tidak beruntung di klasemen La Liga. Mengakhiri musim di posisi kedua bukanlah pencapaian yang buruk. Kuatnya dominasi Real Madrid musim lalu menjadi penghambat Xavi Hernandez
untuk mengunci gelar La Liga keduanya secara beruntun. Dari 38 laga yang digelar musim lalu, Barcelona meraih 85 angka, hasil dari 26 kemenangan, 7 hasil imbang, dan menelan 5 kekalahan. Terpaut 10 angka dari Los Blancos, pada akhirnya Barcelona gagal jadi juara La Liga. Hans Flick dan Antonio Conte datang sebagai pahlawan. Memulai musim 2024-2025 dengan semangat tinggi untuk bangkit dari musim lalu, baik Napoli maupun Barcelona kemudian menunjuk pelatih baru mereka di awal musim ini. Dimulai dari Napoli yang menunjuk Antonio Conte sebagai manajer baru mereka. Dikenal sebagai pelatih berpengalaman, nama Antonio Conte mulai dikenal saat mampu memberikan trofi kala melatih Chelsea dan Inter Milan. Antonio Conte kemudian melanjutkan petualangan karirnya setelah memutuskan hengkang dari Tottenham Hotspur pada Maret 2023. Pelatih berusia 54 tahun itu menekan kontrak selama 3 tahun bersama I Partenope dan berjanji memberikan yang terbaik bagi klub asal kota Naples. 10 laga telah berjalan. Benar saja, Antonio Conte berhasil membuktikan perkataannya. Sang pelatih asal Italia berhasil membawa Napoli ke puncak klasemen sementara Serie A. Sempat kalah di laga perdana. Masuknya Romelu Lukaku dan Scott McTominay berhasil menjadi angin segar bagi Napoli. Hingga saat ini, catatan 8 kemenangan dengan mencetak 18 gol adalah hasil mengejutkan dari Napoli di bawah asuhan Antonio Conte. Saat ini mereka dinilai berada di jalur yang tepat. 3 kemenangan beruntun diraih I Partenope, di mana yang terbaru mereka berhasil mengalahkan AC Milan 2-0 tanpa balas. Dari kubu Barcelona, di awal musim ini manajemen Blaugrana yang mengetahui mundurnya Xavi Hernandez sebagai pelatih dengan cepat segera menunjuk penggantinya, yaitu Hansi Flick sebagai pelatih baru Blaugrana musim ini. Sang suksesor asal Jerman secara resmi diperkenalkan oleh Presiden Joan Laporta kepada publik Katalan pada akhir bulan Mei yang lalu. Kedatangan Flick awalnya memunculkan sejumlah keraguan di antara para fans, mengingat di tengah kondisi keuangan dan finansial klub yang tidak stabil, Flick tentu tidak bisa mendapatkan pemain-pemain yang diinginkan. Sang manajer diketahui mendapatkan kontrak selama 2 tahun sampai 30 Juni 2026. Kini perlahan namun pasti mampu membawa Barcelona ke dalam deretan hasil positif yang begitu menggembirakan. 30 poin dan 37 gol telah membuktikan Hansi efek nyata bagi Barcelona. Dari 2 kebangkitan pelatih baru itu, lalu apakah Manchester United siap mengikuti langkah keduanya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.